Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Spontan. Kali ini kita akan lanjut ke tema yang berbeda. Tema berikutnya kita tunggu dari partner Spontan. Gimana lanjutan berikutnya? Oke, jadi selanjutnya ada tema tentang amanah dan kepercayaan. Oke. Jadi kan di Sumatera sini ayah punya banyak unit truk maupun forklift. Ada yang bahkan harganya bisa sampai miliaran rupiah. Bagaimana ayah bisa mempercayakan unit yang ayah punya itu ke driver yang bahkan ayah baru kenal? Oke, ceritanya begini agaknya. Jadi karena Sumatera itu kan berdiri atas dasar kepercayaan dan amanah. Ayah tidak melihat driver sebagai orang lain. Akan tapi ayah melihat driver ini sebagai mitra, sebagai keluarga, dan sebagai penjaga amanah perusahaan. Kalau perusahaan tidak percaya kepada drivernya, gimana drivernya bisa percaya kepada perusahaan? Ceritanya begitu awalnya. Kalau gitu amanah apa sih yang harus ditanggung jawab oleh driver? Ya, tanggung jawab driver ini kan atau amanah driver ini kan juga sangat besar dalam menjalankan tugasnya ya. Amanah menjaga truk dengan sepenuh hati. Ini tugas ataupun tanggung jawab dari bapak-bapak driver ya. Menjaga truk dengan sepenuh hati, menjaga truk seperti barang pribadinya sendiri. Ya. Dirawat, dijaga. Kemudian juga mengoperasikannya dengan penuh hati atau penuh rasa tanggung jawab. Jangan ugal-ugalan, ya. Jangan sengaja rusak. Ya. Jadi harus bertanggung jawab. Merawat kebersihan truknya, ya. Kemudian menghindari perilaku yang merusak tadi. Ya. Jadi jangan kok malah ditabrak-tabrakin, barangnya dicolongin, dijualin dan sebagainya. Itu bukan driver yang baik yang seperti itu. Ya. Jadi amanah yang lainnya pun juga ada yang tidak kalah penting itu bahwa driver itu punya tanggung jawab, punya tugas melaporkan ketika ada kejanggalan. Ketika ada sesuatu yang janggal, sesuatu yang dirasa tidak enak, yang mungkin sudah mulai rusak dan ini berbahaya, sekecil apapun itu harus segera dilaporkan. Karena kerusakan yang kecil, yang dibiarkan terus-menerus itu akan menjadi kerusakan yang semakin besar, kerusakan yang bisa menyebabkan bencana, kecelakaan, dan sebagainya. Nah, hal seperti ini juga menjadi tanggung jawab amanah dari manajemen kepada driver, yaitu menjaga nama baik perusahaan saat berada di jalan raya. Ya. Jadi bapak-bapak driver itu benar-benar harus menjaga nama baik perusahaan, apalagi perusahaan truk-truk yang ada branding perusahaan kan. Itu kan nama baik perusahaan harus dijaga selalu. Jadi kalau amanah ini dijaga, insya Allah akan menambah rezeki dan keberkahan kita semua. Begitu ceritanya. Kalau tadi kan itu amanah yang dipunyai oleh driver ya. Kalau amanah yang dipunyai tim manajemen jadi tim manajemen pun atau owner atasan itu mempunyai amanah tanggung jawab yang sangat besar juga. Ya. Bagaimana dengan amanah seorang manajemen? Itu begini, amanah menjaga kesejahteraan driver dan keluarga. Ya. Itu adalah tugas dan tanggung jawab seorang manajemen. Ya. Melindungi karyawan, mensejahterakan karyawan. Kemudian amanah yang lain itu memberikan pekerjaan yang stabil. Jadi memberikan pekerjaan yang stabil itu bukan hanya ngasih truknya, tapi kita memberikan orderan yang stabil. Muatan, carikan muatan. Ya. Jadi driver tugasnya mengendarai, tapi manajemen tugasnya mencari order. Nah, inilah pola tugas yang baik. Kemudian juga amanah seorang manajemen itu bisa memberikan penghasilan yang layak. Penghasilan yang layak itu penghasilan yang mampu mensejahterakan keluarga. Jadi
kita itu sebagai manajemen punya amanah seperti itu. Jadi kalau kita memberikan gaji ya jangan pelit-pelit. Ya, kita kan bapak driver kan juga punya anak, punya istri, punya keluarga yang harus dihidupi. Kita juga harus bisa menghitung kebutuhan mereka. Kira-kira layak enggak ini gajinya? Jadi tidak asal-asalan memberikan gaji. Ya, kita manajemen itu punya amanah seperti itu. Kemudian juga kita sebagai manajemen itu punya amanah untuk menjaga jam kerja yang manusiawi, kan? Memanusiakan manusia, itulah manusiawi. Jadi oke, kita truk itu bisa jalan terus 24 jam kan, ya mau digeber kayak apa bisa truk itu 24 jam jalan. Akan tetapi bapak driver kan nggak mungkin kan, jam kerjanya kan harus kita atur, kita jaga kesehatannya, jaga kondisinya supaya keselamatannya juga terjaga. Jadi sebagai manajemen itu bukan hanya ngejar order, ngejar target, tapi juga punya amanah, punya kewajiban untuk melindungi keselamatan para timnya. Ya. Itu juga bagian dari amanah manajemen. Kemudian juga amanah yang penting dari seorang manajemen kepada bapak driver atau tim di lapangan itu adalah melindungi keselamatannya. Jadi seperti dalam video sebelumnya ayah juga ceritakan bahwa sebagai manajemen perusahaan harus bisa mematuhi undang-undang, mematuhi aturan keselamatan bagi. Jadi kalau kita lalai menjalankan undang-undang tersebut, kita yang akan dituntut, kita yang akan didenda, bahkan kita yang akan dipenjara. Ya, itu amanah seorang manajemen kepada driver. Kemudian amanah yang lain adalah kita harus bisa memperbaiki sistem yang ada. Sistem ketika ada sistem kerja yang tidak baik atau kurang baik, yang tidak lancar, sistem kerja yang bisa menyebabkan kesalahan dan kecelakaan. Jadi manajemen itu harus berpikir, harus mencari solusi, harus memberikan solusi kepada bapak-bapak di lapangan supaya kerjaan itu lebih aman, lebih lancar, dan bisa menjadikan mereka lebih selamat. Jangan cuek, jangan diam saja. Tugas manajemen memang seperti itu amanahnya, bukan membiarkan, tapi memang harus melindungi mereka. Itu juga bagian dari amanah manajemen. Kemudian amanah manajemen yang lain adalah menjaga hubungan kekeluargaan yang profesional. Seperti prinsip kerja Sumotran ini adalah bisnis yang kekeluargaan dan profesional. Jadi kita juga harus bisa menyatukan semua, menyatukan mereka menjadi dalam wadah kekeluargaan sebagai satu kesatuan keluarga. Tapi kita juga harus bisa membuatkan sistem, membuatkan aturan, membuatkan prosedur supaya beliau-beliau ini bekerja dengan profesional, dengan disiplin, dengan aman, ya, dengan nyaman. Ini adalah bagian dari wewenang dan tugas manajemen. Pada dasarnya, pada intinya adalah manajemen itu punya amanah yang sangat besar, bahwa amanah dari keluarga mereka berangkat dengan selamat, kita juga harus pulangkan mereka dengan selamat. Inilah bagian dari amanah yang sangat penting, amanah dari keluarga bapak-bapak driver kepada manajemen. Kita harus bisa melindungi. Jadi ini hubungan amanah ini memang hubungan yang harus dua arah, tidak bisa hubungan satu arah. Karena tidak boleh juga hanya kita driver yang dituntut untuk amanah, sedangkan manajemen juga harus menjalankan amanah. Begitu ceritanya. Berarti kedua belah pihak harus melakukan amanah. Ya betul kan, karena kan amanah ini truk bisa rusak kalau driver tidak. Akan tetapi driver dan keluarganya bisa sengsara juga kalau manajemen tidak aman. Perusahaan bisa jatuh kalau kepercayaan tidak. Dan sedangkan keluarga driver bisa menderita kalau safety jatuh. Seperti itulah kondisi kita, bahwa amanah adalah fondasi. Jika driver amanah, insya Allah truk akan selamat. Jika manajemen amanah, insya Allah keluarga dan drivernya akan sejahtera.
Jika kedua-duanya amanah, insya Allah Sumotran bersama seluruh sahabat Sumotran akan tetap tumbuh dalam keberkahan. Begitu ceritanya kan. Kalau filosofi Sumotran sih, Oke, berikutnya tentang filosofi Sumotran mengenai amanah kan ya. Amanah datang dari Allah yang harus kita pertanggungjawabkan. Kami menyerahkan truk yang harganya mahal kepada driver karena kami percaya Anda akan menjaganya. Dan driver bersama keluarganya menyerahkan kepercayaan hidupnya kepada perusahaan, kepada manajemen, karena mereka yakin bahwa manajemen akan menjaganya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menjaga amanah yang telah kita berikan dan amanah yang kita telah terima demi kesejahteraan kita bersama. Sumotran, safety dimulai dari hati. Sumotran, yes. Terima kasih.